Kita sering dibesarkan dengan narasi bahwa perempuan hebat adalah mereka yang bisa melakukan segalanya. Menjadi admin yang cekatan, ibu yang penyabar, dan istri yang selalu sedia. Kita memaksakan diri untuk menjadi superwoman, sampai kita lupa bahwa kita juga manusia yang memiliki rasa capek dan rasa lelah. Hai, aku Aslia. Aku seorang ibu yang bekerja dan berkarya di luar rumah, menjalani banyak peran setiap harinya. Dan aku ingin terus belajar agar bisa bertumbuh baik dalam karir maupun peran yang aku jalani. Di langkah ketiga ini, saya tidak ingin mengajakmu menjadi lebih hebat di mata orang lain. Saya ingin mengajakmu menjadi lebih jujur pada diri sendiri, tentang bagaimana tetap bertumbuh di tengah peran yang seolah tak ada habisnya. Capek itu bukan tanda kamu lelah. Seringkali itu tanda kamu terlalu lama memaksa diri. Kita sering dibesarkan dengan satu standar, perempuan hebat adalah yang bisa melakukan segalanya. Produktif di kantor, sigap di rumah, dan tetap stabil secara emosional. Dan tanpa sadar, kita belajar satu kebiasaan berbahaya, mengabaikan diri sendiri demi terlihat mampu. Di banyak buku pengembangan diri, seperti buku Atomic Habits karya James Clear, dijelaskan bahwa kelelahan sering bukan karena tugas besar, tapi karena beban kecil yang menumpuk tanpa jeda. Aku pernah merasakan berada di fase itu. Semua tugas berjalan, semua tanggung jawab terpenuhi, tapi energiku terkuras. Bukan karena aku tidak sanggup, tapi karena aku tidak memberi ruang untuk berhenti sejenak. Di kantor pikiranku ke rumah, di rumah pikiranku masih bekerja, tubuhku hadir, tapi pikiran kemana-mana. Dan disitulah aku sadar, ini bukan soal manajemen waktu, ini soal manajemen energi dan batasan diri. Lalu, apa yang aku lakukan? Di sini aku akan berbagi untuk kalian. Yang pertama, fokus pada satu hal kecil. Aku fokus pada satu langkah kecil yang realistis. Satu tugas selesai adalah kemajuan, dan ini bukan hal yang remeh. James Clear menyebutkan, kemajuan kecil itu penting, karena otak kita butuh rasa selesai. Satu tugas selesai lebih menenangkan daripada 10 rencana yang menuntut sempurna. Contohnya saja, jangan melihat gunung yang tinggi, lihatlah langkah kaki kita sendiri. Selesaikan satu hal kecil di depan mata, mencuci tempat bekal setelah pulang kerja, atau menyiapkan pakaian untuk esok hari. Itu adalah sebuah kemenangan. Saat satu hal selesai, kita akan lebih siap untuk menyelesaikan tugas berikutnya. Kedua, mengosongkan pikiran sebelum tidur di malam hari. Banyak buku produktivitas menyarankan menuliskan semua yang dipikirkan agar otak tidak bekerja terus saat malam. Yang saat ini banyak dilakukan oleh kalangan muda, yaitu journaling. Tuliskan semua hal yang membebani pikiran kita, mulai dari laporan kantor hingga urusan-urusan kecil, baik yang buat kita bersyukur ataupun hal yang membuat kita tidak nyaman pada hari itu. Setelah tertulis, otak akan kembali berhenti mengulang-ulang beban tersebut di kepala, dan dengan ini membantu aku tidur dengan kualitas yang baik. Ketiga, punya satu waktu yang tidak bisa ditawar. Satu hal kecil yang hanya untuk kamu, baca buku 15 menit, duduk diam tanpa HP, minum teh dengan tenang, bukan untuk urusan kantor, bukan untuk urusan keluarga, tapi untuk menjaga tangki energimu sendiri, yang biasa kita dengar dengan bahasa me time. Dan satu hal penting lainnya, berhenti membandingkan panggung orang lain dengan dapur kita sendiri. Jangan melihat media sosial sebagai standar hidup kita. Apa yang terlihat di sosial media, Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya, itu adalah orang lain punya highlight terbaik mereka sendiri. Mereka pun juga punya piring kotor mereka sendiri dan kelelahan yang tidak mereka tunjukkan. Terakhir, belajar berkata jujur tentang batas diri. Dalam buku Set Boundaries menekankan bahwa menjaga batas bukan berarti egois, tapi bertanggung jawab pada diri sendiri. Perempuan yang berdaya bukan yang sanggup segalanya, tapi yang tahu kapan harus mereka bisa menjaga energi agar bisa terus berjalan. Contohnya seperti apa? Pertama, beri batas pada notifikasi. Belajarlah untuk tidak selalu merasa harus membalas pesan kantor di luar jam kerja, terutama saat kita sedang bersama keluarga. Menunda membalas sampai besok pagi bukan berarti tidak profesional.
Tapi itu adalah cara kita menghargai waktu istirahat agar otak kita tidak terus bekerja tanpa henti. Kedua, berani berbagi peran di rumah. Meminta bantuan kepada suami atau anggota keluarga lainnya untuk urusan rumah bukan berarti kita gagal jadi ibu atau istri. Katakan dengan jujur, aku butuh waktu 15 menit untuk sendiri ya. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita untuk menjaga kewarasan diri. Yang ketiga, batasi tuntutan sosial. Kita tidak harus mengikuti semua tren atau memenuhi setiap ekspektasi orang lain. Jika sebuah ajakan hanya akan menguras energimu, tidak apa-apa untuk berkata tidak dengan sopan. Sebab perempuan yang berdaya bukanlah dia yang sanggup melakukan segalanya sampai tumbang, tapi dia yang cukup bijak untuk tahu kapan harus menjaga energinya agar ia bisa terus berjalan dalam waktu yang lama. Kalau hari ini kamu lelah, itu bukan tanda kamu harus berhenti. Itu tanda kamu perlu cara yang lebih sehat untuk melanjutkannya. Saya Aslia, mari kita terus bertumbuh dengan cara kita masing-masing. Mari saling berbagi cerita di kolom komentar.